Buah duku buahnya lebat, rembulan malam terasa hangat. Wahai engkau generasi hebat, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada kakak-kakak, teman-teman semua, dan juga pemateri kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara latihan rutin 3 KSR Universitas Brawijaya tahun 2021. Tak kenal maka ta'aruf. Untuk itu perkenalkan, nama saya Fusatul Anifah dari Diklat 39. Di sini sebagai pembawa acara akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara latihan rutin ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Acara selanjutnya akan ada penyampaian materi tentang WASH oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Kak Veda Salsabila selaku moderator kita pada pagi hari ini. Kepada Kak Veda dipersilahkan. Halo Kak Veda. Iya, halo Kak Fusa. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Kak Fusa yang telah menjadi MC pada pagi hari ini. Ya, kalau boleh teman-teman kalau yang bisa on cam ya. Ya, sambil menunggu pematerinya nih, kita alangkah baiknya kita ngobrol-ngobrol dulu aja kali ya sambil nunggu pemateri. Nah, mungkin barangkali dari teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya, yang bisa on cam nih. Udah pada sarapan belum? Ih, perhatian sekali. Iya dong. Kan kita sarapan bareng tadi. Gimana Oh, sih? iya lupa. Kalau Kak Fusa udah sarapan belum nih? Belum nih Kak Veda. Oke, nanti habis materi jangan lupa sarapan nih. Kak Veda udah sarapan belum? Aku belum nih. Udah. Tadi kan sama Mas Udin. Gimana? Di mana? Lupa. Gimana Mas Udin? Gimana Mas Udin? Kan tadi di KFC, kita suap-suapan kan? Astaga. Ya, waalaikumsalam. Nih, kita sambil nunggu pematerinya, barangkali yang baru datang bisa isi bisa isi pretest terlebih dahulu ya.
Yuk yang belum on cam atau yang belum mengisi pretest bisa mengisi pretestnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ya kalau yang belum on cam bisa on cam nih. Baik, tanya ke adik-adik ini, bagaimana perasaannya mengikuti latihan rutin ini di awal-awal sebelum ada yang mau mengutarakannya nih. Mungkin dari Diaul bisa mengutarakan perasaannya. Maaf Kak, suaranya agak tidak jelas Kak. Mungkin dari Diaul bisa mengutarakan perasaannya sebelum materi ini. Tentang itu Kak, dekat Kak. Larut Kak. Iya. Mungkin dari larut kemarin, bagaimana perasaannya gitu. Oh, jadi kalau kita mengikuti larut secara rutin, kita akan mendapatkan materi yang sangat banyak dari larut ini. Sudah Kak? Baik, terima kasih Diaul. Semoga materi yang didapatkan bisa bermanfaat ya nanti. Mungkin dari yang lain. Dari Grolia nih. Halo Grolia. Ya, saya Kak. Ya, silakan. Perasaannya mungkin lebih ke kayak ingat balik waktu di klat kemarin sih Kak. Tapi bedanya kalau di klat kemarin kan satu hari itu bisa dapat kayak banyak banget materi. Mungkin kalau larut dia lebih fokus ke satu materi aja gitu sih Kak. Baik, terima kasih. Mungkin dari yang lainnya. Siapa nih? Ya, mau tunjuk deh. Maunya ada yang berinisiatif. Kalau nggak ada, Kak Vega mungkin bisa menunjuk salah satu, Kak. Kalau aku maunya ini sih, mau nanya ke Kak Fusa. Kalau Kak Fusa nih, kalau apa sih yang paling dikangenin waktu larut nih? Yang dikangenin. Lebih. Yang dikangenin. Soalnya dulu larut kan secara offline. Yang dikangenin ya kebersamaan, kumpul bersama teman-teman di klub yang lain juga gitu. Terus belajar bareng, diskusi bareng. Iya. Jadi kita ketemu secara virtual nih Kak Vega. Iya bener banget nih. Ya, berhubung kakak pematerinya sudah datang, jadi bisa kita langsung mulai aja ya untuk materinya. Sebelumnya, sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Nama aku Fida Salsabila Rahma, di sini sebagai moderator yang akan memandu materi kita pada pagi hari ini. Dan untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu adalah WASH yang akan
disampaikan oleh Kak Puput Putri Utami. Nah, beliau ini merupakan alumni dari KSR PMI Unit Stikes Widya Gama. Nah, yang saat ini aktif di markas PMI Kota Malang. Ya. Untuk Kak Puput bisa mendengar suara saya? Ya. Ya, Ya, halo. ya bisa dimulai Kak. Oke, bisa Ya, bentar ya. materinya. Ya, bentar Kak, saya. Udah bisa saya mulai? Ya Kak, udah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah dikenalkan, jadi mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri ya. Langsung saja, oke. Ini latihan rutin ketiga dari teman-teman KSR PMI Unit Universitas Brawijaya. Nah, di sini mungkin dari teman-teman panitia ngambil materinya tentang MIOS. Nah, karena ini latihan rutin, mungkin saya nanti akan lebih membahas ke salah satu aspek yang ada dalam WOS itu sendiri, jadi biar lebih spesifik. Karena mungkin saya rasa teman-teman kalau WOS sendiri sudah dapat ya waktu di Klatsar. Oke, langsung saja. Next, Mbak. Langsung aja, kayaknya saya nggak perlu perkenalan materi juga. Nah, teman-teman pasti udah paham ya
dasar-dasarnya WOS, dia tidak mengacu pada rencana dan strategi PMI, kemudian visi misinya terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat rentan di seluruh Indonesia secara merata, terjangkau, dan bermutu, serta ruang lingkup kebijakan di bidang air dan sanitasi, terutama dalam pengembangan program dari Watsan. Oke, next. Oke, next, Mbak. Oke, next. Lanjut, Mbak. Karena mungkin saya bakal langsung bahas tentang ini sih, PHBS, yang mungkin nanti bisa teman-teman sharing juga ketika teman-teman di lapangan, ketika teman-teman melakukan bakti sosial atau pengabdian masyarakat. Kayak yang tadi Mbak sebelumnya, yang ada 7 tadi. Bukan, setelahnya. Oke, lagi. Nah, ini. Oke, yang lagi. Oke. Nah, apa sih yang harus dilakukan dalam kegiatan air dan sanitasi pada fase-fase bencana? Nah, ini kan menurut saya kalau pada fase-fase bencana mungkin jarang terjadi ya. Karena juga teman-teman belum tentu berperan aktif atau berperan langsung pada saat kondisi bencana. Jadi mungkin saya akan lebih sharing ke apa hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita sharing kepada para penyintas COVID mungkin atau mungkin pada masyarakat yang terdampak COVID seperti itu. Oke, saya akan langsung mengambil ke materi yang keenam. Nah, yang keenam itu adalah penyuluhan kesehatan. Nah, penyuluhan kesehatan itu banyak. Kalau di kesehatan sendiri, paradigmanya sekarang ada promosi kesehatan, di mana mungkin bahasa kasarannya bagaimana sih caranya kita menjual tindakan-tindakan preventif kepada masyarakat sehingga angka terjadinya kasus atau kasus kesakitan itu berkurang. Salah satunya adalah mungkin saya lebih spesifik ya, bahasnya lebih ke tentang PHBS. Oke, PHBS mungkin selama pandemi atau mungkin sebelum ini teman-teman sudah sangat familiar ya dengan apa itu PHBS atau biasanya teman-teman tahunya perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa kok dia baru booming? Kalau menurut saya sendiri, saya sebagai praktisi kesehatan, saya merasa bahwa PHBS ini baru booming pada saat sudah terjadi pandemi. Karena apa? Karena masyarakat baru menyadari tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat pada saat sudah terjadi outbreak seperti ini. Nah, setelah terjadi banyak kasus, kemudian jatuh korban di mana-mana, tingkat fatality rate-nya yang cukup tinggi, nah masyarakat mulai berpikir bagaimana caranya melakukan pencegahan atau tindakan preventif sehingga mengurangi fatality rate, mengurangi angka outbreak yang terjadi pada saat ini. Oke, mungkin kita langsung saja ke PHBS-nya. Oke, PHBS itu apa sih? Nah, PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Dia adalah perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat, ataupun bisa juga per kelompok. Nah, dari unit terkecil, yaitu dari individu. Bagaimana seorang individu itu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan kapabilitas mereka. Sedangkan setiap keluarga itu memiliki kapabilitas yang berbeda. Karena tingkat PHBS itu dipengaruhi juga oleh pertama tingkat pendidikan, kemudian usia, kemudian status sosial, itu juga sangat berpengaruh pada tingkat perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat. Kemudian tingkat kesadaran diri seperti itu. Oke, seperti contoh misalnya orang-orang yang nomaden atau mungkin saya bilangnya orang-orang yang ini yang biasanya mungkin mohon maaf tidak punya rumah atau biasanya nyebutnya mohon maaf ya kalau bahasanya agak kasar, orang-orang ini penyintas sosial. Nah, orang-orang penyintas sosial atau mungkin bisa juga seperti anak-anak marginal, anak-anak jalanan seperti itu. Nah,
mereka otomatis tingkat PHBS-nya lebih rendah dibanding mereka-mereka yang masih memiliki rumah untuk berteduh, masih memiliki sarana dan prasarana sanitasi di rumah mereka. Nah, oke. Apa sih tujuan dari PHBS itu sendiri? Yang pertama untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Oke, penerapan dan dari kebermanfaatan PHBS itu sendiri yaitu pertama, penerapannya bisa dilakukan di sekolah, di tempat kerja, keluarga maupun rumah tangga, ataupun bisa juga pada suatu kelompok masyarakat. Oke, kalau di lingkungan sekolah mungkin untuk mungkin teman-teman sudah pernah ya kayak ngasih penyuluhan sama adik-adik, baik adik-adik PMR, baik mula, wira maupun madya seperti itu. Di tempat-tempat kerja mungkin lebih ke ini. Tempat-tempat kerja mungkin melalui leaflet seperti itu. Nah, yang mungkin lebih perlu tantangan ya. Lebih menjadi tantangan adalah ketika kita terjun di masyarakat. Bagaimana cara kita untuk mengubah pola pikir dari masyarakat itu mengenai PHBS, mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kedua, meminimalisir penyebaran penyakit dan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Oke. Nah, bagaimana sih cara kita mengubah mindset atau pola pikir di masyarakat? Nah, itu yang sampai sekarang masih menjadi PR ya. Tidak hanya mungkin bagi teman-teman aja, teman-teman yang melakukan pengabdian atau bakti sosial, bahkan ini mungkin menjadi PR juga bagi praktisi kesehatan yang ada bagi instansi pemerintah maupun instansi kesehatan non-pemerintah seperti itu. Oke. Bagaimana caranya? Pertama, kita melakukan pengenalan, kita melakukan edukasi secara perlahan tentang apa sih PHBS. Setelah kita melakukan pengenalan PHBS, oh iya, itu adalah perilaku perwujudan dari orientasi hidup sehat. Nah, untuk mewujudkan orientasi hidup sehat itu apa saja yang perlu kita lakukan? Misal, hal simple, paling simple, tapi yang paling jarang dilakukan dan kayak susah kalau untuk semua orang membiasakan hal ini, cuci tangan. Setiap kita selesai melakukan kegiatan apapun, kita mau melakukan kegiatan apapun, membiasakan diri untuk cuci tangan. Karena masih sering kita temui ya orang-orang yang kayak menyepelekan hal sesimpel cuci tangan seperti itu. Ya, cuci tangan pun tidak serta-merta cuci tangan biasa, ada air di ember, kemudian kita kecepek-kecepek gitu udah selesai. Nah, tidak, kayak ada langkahnya. Ada langkahnya. Kalau teman-teman tahu mungkin di YouTube juga, kalau yang punya adik-adik kecil, itu ada lagunya juga. Jadi kita bagaimana cara kita mengemas supaya masyarakat itu terasa menyenangkan ketika kita menyampaikan materi itu. Nah, itu juga jadi poin penting ya, kalau nanti teman-teman bisa ada bakti sosial atau apa. Kemudian, nah, tata caranya seperti apa? Kemudian harus persyaratannya seperti apa? Misal, air harus mengalir, kemudian harus pakai sabun. Nah, itu juga menjadi poin-poin yang harus teman-teman sampaikan, seperti itu. Oke, yang kedua, misal, makanan dan minuman yang higienis, yang sehat, nanti mulai dari bagaimana kita melakukan pengelolaan, jadi manajemennya seperti apa. Mulai dari pemilihan bahan baku masuk, penyimpanannya seperti apa, kemudian setelah nanti penyimpanan, pengolahannya seperti apa, setelah diolah, penyimpanan dari makanan yang sudah matang itu juga seperti apa, itu nanti juga menjadi poin penting di PHBS ya. Kemudian ini, olahraga yang cukup, misalnya minimal. Kalau yang sekarang yang digaungkan pemerintah adalah minimal 30 menit kita beraktivitas dalam satu hari. Jadi paling tidak 30 menit kita harus beraktivitas mengeluarkan keringat seperti itu. Oke. Indikatornya apa aja sih dari PHBS itu? Ini mungkin lebih luas ya, lebih ke masyarakat. Seperti yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Karena pada daerah-daerah tertentu, terutama untuk daerah 3T, itu persalinan masih hanya ditolong oleh orang secara tradisional, misalnya kayak masih pakai dukun bayi seperti itu. Oke, yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Sedangkan dengan gaya hidup sekarang ya, gaya hidup kita
kebanyakan ibu itu tidak melakukan pemberian ASI secara eksklusif, lebih kepada mengandalkan susu formula seperti ini. Nah, sedangkan itu juga akan berpengaruh pada generasi kita seperti itu. Karena apa? Karena nutrisi-nutrisi yang ada pada ASI jika dibandingkan dengan susu formula itu sangat jauh berbeda. Susu formula lebih kalau menurut apa? Dari segi gizinya itu lebih banyak mengandung kandungan gula dan lemaknya lebih tinggi dibanding ASI seperti itu. Oke, kemudian menimbang bayi dan anak sampai dengan usia 6 tahun secara rutin setiap bulan. Menggunakan air bersih. Nah, menggunakan air bersih, sedangkan di beberapa tempat atau di beberapa daerah itu kita kesulitan untuk mengakses air bersih. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini mungkin sudah dilakukan dari PMI, baik juga beberapa lembaga-lembaga seperti mungkin saya sebut merek ya, seperti MDMC atau lembaga-lembaga yang memang bergerak di bidang kerelawanan. Itu mereka menyalurkan, mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang memang mereka kekurangan air bersih, kesulitan. Misal terjadi bencana kekeringan, banjir, seperti itu. Nah, jadi menggunakan air bersih ini juga penting ya, karena memang ini air itu adalah kebutuhan utama dari kehidupan, dia adalah sumber kehidupan. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan benar. Jadi pakai sabun juga pakai air mengalir ya. Jadi nggak cuma pakai sabun aja, kalau airnya nggak mengalir ya sama aja, kumannya masih nempel kayak gitu. Ya, yang keenam, menggunakan jamban sehat. Karena sekarang di masyarakat, bahkan di Kota Malang masih ada masyarakat yang membuang air besar itu di sungai seperti itu. Nah, itu kan juga bisa menjadi sumber pencemaran lingkungan, bisa menjadi sumber infeksi silang. Seperti itu. Oke, yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Memberantas jentik nyamuk. Nah, jentik nyamuk ini ngapain sih kalau diberantas? Mungkin teman-teman nggak tahu ya. Oke, beberapa jenis nyamuk seperti Aedes aegypti, dia bisa menimbulkan DBD seperti itu. Nah, oke, DBD kalau hanya terjadi 1-2 orang mungkin masih bisa kita tangani. Tapi kalau itu sudah terjadi outbreak, nah kan susah juga. Jadi gimana mungkin caranya kita mengedukasi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan preventif sebelum terjadi outbreak. Oke, yang ke-8, makan makanan yang sehat seperti yang tadi sudah dijelaskan, manajemennya seperti apa, pemilihan bahannya seperti apa, seperti itu. Kemudian melakukan aktivitas fisik seperti tadi minimal 30 menit dalam satu hari. Kemudian tidak merokok. Nah, tidak merokok ya, karena merokok dapat menurunkan kapasitas vital dari paru-paru kita. Seperti itu. Oke. Pertama, ketika kapasitas vital sudah mulai menurun, itu akan otomatis mengganggu kesehatan ya, karena juga bisa juga nanti jadinya akan jadi penyakit kronis seperti itu. Oke. Merokok, kemudian kurang beraktivitas, kemudian pola makan yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat seperti tidur tidak teratur, kemudian kurang konsumsi vitamin dan sumber gizi yang lain. Nah, itu dapat menurunkan kesehatan. Ini yang nantinya mungkin akan jadi mungkin akan jadi, saya berharap sih ini akan jadi project nggak cuma dari teman-teman yang ikut latihan rutin aja, tapi jadi semua jadi project buat semua teman-teman dari KSR PMI unit UB terutama, untuk nantinya dijadikan program lah. Gimana sih cara kita membantu pemerintah untuk menggaungkan tentang tindakan-tindakan preventif yang bisa kita lakukan pada masyarakat untuk mengurangi angka kejadian yang ada pada saat ini. Jadi mungkin kalau saya tadi lebih menjelaskannya lebih secara secara umum, tapi mungkin nanti bisa kita bisa kita indikan secara khusus lah, terkhusus ke COVID-19. Mungkin karena tadi sudah saya sampaikan secara umum, karena waktunya masih ada, mungkin saya sekarang lebih spesifik ya. Saya akan lebih spesifik tentang COVID-19 ini. Yang ini mungkin nanti akan lebih bermanfaat buat teman-teman. Oke. Selain pola hidup bersih yang sehat tadi, mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentang
pengelolaan limbah pada pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Oke, pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Karena apa? Karena setiap cairan tubuh yang keluar dari tubuh itu merupakan limbah medis. Ya, itu merupakan limbah infeksius. Itu merupakan limbah B3. Jadi bagaimana penanganannya? Yang pertama adalah kita melakukan desinfeksi pada limbah yang kita hasilkan, baik itu limbah bungkus makanan, entah itu bungkus obat-obatan atau apapun itu. Nah, itu harus kita lakukan desinfeksi sebelum kita buang. Jadi sebelum itu kita semprot pakai alkohol atau mungkin kalau punya desinfektan disemprot pakai desinfektan seperti itu. Karena apa? Untuk mengurangi infeksi silang. Karena untuk teman-teman atau mungkin orang-orang yang mereka melakukan isolasi mandiri di rumah, itu limbahnya tidak dibawa ke tempat pembuangan yang khusus dan tidak dilakukan pengolahan atau pengolahan khusus. Karena mereka kan limbahnya di depan rumah, diambil oleh pengelola di lingkungan rumah kan. Nah, jadi harus dilakukan desinfektan seperti itu supaya mereka yang melakukan pengolahan limbah kita itu juga aman, juga tidak terpapar seperti itu. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, bagaimana cara kita mengelola limbah medis yang kita hasilkan dari rumah. Nah, ini yang biasanya banyak menumpuk di rumah. Misal kayak kita ada dari anggota keluarga yang sakit, kayak misalnya diabetes, atau mungkin ada yang habis operasi kayak gitu ya. Habis operasi kan kayak limbah-limbah medisnya kayak kita ganti kasa, atau mungkin kita melakukan rawat luka, seperti itu kan limbahnya limbah medis infeksius. Harusnya kan tidak boleh dibuang sembarangan. Nah, mungkin dari teman-teman bisa koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, atau mungkin misalnya nih teman-teman otomatis kan rawat jalan kalau misalnya luka pasca operasi atau mungkin luka-luka ringan kan biasanya rawat jalan. Nah, rawat jalan itu nanti bisa dikoordinasikan dengan fasilitas pelayanan kesehatan tentang bagaimana manajemen limbah yang bisa dilakukan dari rumah seperti itu. Karena apa? Karena ditakutkan akan menjadi sumber infeksi atau sumber penularan penyakit lain. Karena limbah medis itu menjadi tempat yang sangat-sangat ideal untuk bakteri berkembang biak. Karena itu perlu kita lakukan pelakuan khusus ya. Jadi teman-teman nggak yang langsung dibuang aja seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk ini, untuk limbah masker, limbah apa? Nah, seperti itu. Oke. Karena masih banyak orang yang kurang aware ya. Oke, limbah masker, terutama para penyintas atau mungkin OTG atau orang isolasi mandiri, itu tolong kalau misalnya teman-teman melihat ada teman saudara misalnya isolasi mandiri, untuk ini handscoon, kemudian masker itu tolong dibuang pada ini tempat khusus. Jadi khusus untuk limbah-limbah seperti itu ditaruh di kantong plastik berwarna kuning, kalau bisa yang besar ya. Setelah itu digunting-gunting, setelah dipakai, kemudian didesinfeksi, kemudian itu jangan dibuang campur dengan limbah domestik atau limbah rumah tangga. Jadi itu nanti dikumpulkan sendiri, kemudian dikoordinasikan dengan pihak puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tentang bagaimana sih saya bisa ikut kayak gini deh simpelnya, kayak gimana sih saya bisa nitip lah, bukan nitip, kayak limbahnya ini nanti kita ikutkan di puskesmas seperti itu. Jadi nanti biar puskesmas yang mengelola, kita cukup sampai pada pengumpulannya aja seperti itu. Nah, oke. Nah, mungkin nanti itu yang bisa teman-teman ini ya, teman-teman sampaikan ketika terjun di masyarakat. Penyelenggaraan kesehatan, kemudian manajemen sampah. Kayaknya itu aja mungkin yang mau saya sampaikan. Atau mungkin ada, Mbak, next slide-nya, lanjut. Ya, terus sampai yang terakhir. Kayaknya saya punya gambar. Oke, lanjut. Nah, ini. Oh, yang tadi, Mbak. Oke. Mungkin ini
saya mau menjelaskan sedikit ya. Nah, ini ada semacam apa ya? Sesuatu yang berhubungan. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang memang mempengaruhi si kotak biru ini. Jadi si merah ini akan berpengaruh pada si biru ini. Oke. Yang pertama, hygiene promotion. Hygiene promotion atau promosi kesehatan kita bilangnya ya. Promotion. Jadi dia akan berpengaruh pada water related disease. Nah, water related disease ini adalah penyakit-penyakit yang disebarkan melalui air. Kayak gitu. Oke. Kemudian juga berpengaruh pada penyakit-penyakit berbasis lingkungan seperti skabies. Skabies itu biasanya banyak terjadi pada pondok pesantren atau mungkin pada tempat-tempat penampungan seperti itu. Karena memang di sana mungkin kadang kayak kita pakai baju atau pakai handuk, pakai tempat tidur secara bergantian seperti itu. Kemudian dia berpengaruh pada insect vector atau insect vector ini biasanya penyakit-penyakit yang disebarkan melalui vektor. Nah, vektor ini adalah hewan. Jadi dia tuh adalah pas ya kalau dibilang. Jadi kalau di kesehatan itu ada segitiga epidemiologi, ada host agent sama environment. Jadi entah penyakit itu berasal dari lingkungan atau memang berasal dari sumber yang lain, dia dibawa oleh vektor kemudian disebarkan ke host atau ke pembawa yang lain. Jadi misal kita manusia, kemudian kita tertular agent atau tertular virus itu yang dibawa oleh hewan yang hewan itu misalnya tikus. Tikus ini bawa virus dari tempat penampungan sampah. Kemudian ketika kita kurang menjaga kebersihan lingkungan, dia menyebarkan virus itu di lingkungan rumah dan kemudian kontak dengan kita, pada akhirnya timbullah penyakit pada manusia. Water supply dia pengaruh pada water related disease sama insect vector. Excreta disposal pengaruh pada water related disease sama excreta related illness. Kayaknya nggak perlu saya jelasin semuanya, mungkin teman-teman nggak paham ya arah-arahnya seperti apa, berpengaruhnya seperti apa. Karena kalau saya jelasin lagi, ini nanti saya jelasin secara rinci, bakalan panjang, waktunya nggak cukup. Mungkin ini bisa saya jadiin pertanyaan sih ke teman-teman, atau mungkin teman-teman bisa ngasih pertanyaan ke saya, nanti bisa langsung ke mbaknya ya, apa langsung aja Mbak Veda? Oke, saya serahkan aja. Iya, Bu Kak. Ini langsung tanya jawab. Ya mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa on mic atau tanya di kolom komentar ya, di kolom chat. Ya kalau mungkin dari pemaparan kakaknya ada yang masih ngeganjel atau ada yang masih bingung nih, bisa ditanyain. Bisa raise hand, bisa on mic, atau bisa pertanyaannya langsung ditulis di kolom chat ya teman-teman. Ya,
Di sini ada pertanyaan nih Kak dari Gloria FTP 2020. Izin bertanya Kak, tadi saya dengar misalnya ada mengumpulkan sampah medis kita seperti masker, kita mengumpulkan di plastik berwarna kuning yang besar. Apakah warna dari plastik memiliki ketentuan khusus dan tujuan tertentu Kak? Ya mungkin dari Kak Puput bisa menjawab pertanyaannya nih Kak. Oke, langsung saya jawab aja pertanyaannya ya. Oke, ya. Betul Mbak, pertanyaannya bagus banget. Ini mungkin yang beberapa orang malah nggak ngeh sebenarnya di kode seperti itu. Jadi ini kayak gini. Dalam manajemen sampah, manajemen pengelolaan limbah itu ada kode-kode khusus, terutama di industri dan medis. Jadi misal untuk plastik hitam itu dia digunakan untuk limbah limbah tidak berbahaya. Jadi dia misalnya kayak limbah-limbah domestik, limbah-limbah perkantoran kayak kertas biasanya tidak beracun dan berbahaya. Oke, yang kedua ada kantong plastik berwarna kuning. Nah, kuning ini biasanya digunakan untuk tempat sampah medis, untuk tempat sampah medis. Nah, tempat sampahnya juga kudus kuning ya. Jadi tempat sampah dan kantong plastiknya itu harus sama warnanya, jadi kuning. Kuning, kemudian kalau tempat sampah memang tidak berwarna kuning, biasanya dikasih label, ada label infeksius. Kalau di tempat-tempat pelayanan kesehatan biasanya ada. Nah, ya diberi label kuning. Biasanya itu ada limbah-limbah medis yang berbahaya, kemudian yang infeksius. Nah, kemudian kalau untuk kalau untuk yang warna ini ada lagi warna merah. Warna merah itu biasanya untuk dia yang bersifat radioaktif. Kemudian ada juga yang biasanya tajam, itu ditaruh di safety box. Jadi kayak ada box warna kuning, kemudian ada simbol biohazard, sama ada simbol infeksiusnya. Nah, itu untuk tempat pembuangan ini. Untuk tempat pembuangan limbah medis yang tajam kayak jarum suntik, kemudian blood transit kayak gitu, itu dibuang di safety box. Kayak gitu. Itu sudah ada di peraturan Menteri Kesehatan. Saya lupa nomor berapa, tahun berapa. Ketentuannya seperti itu, Mbak Gloria. Mungkin kurang ini, karena emang simpel ya pertanyaannya. Tapi ini yang krusial juga, karena banyak orang yang nggak tahu. Oke, Mbak Gloria, kembali. Ya, terima kasih Gloria atas pertanyaannya dan terima kasih Kak Puput jawabannya. Ya mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Ya mungkin teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung nih ditanyain sama kakaknya. Ya, di sini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Siva Amelia. Tikus merupakan salah satu vektor. Nah, misalnya ada tikus di rumah, tapi kediaman tikus itu bukan di tempat sampah, melainkan di bawah kasur atau lemari. Apakah tikus itu masih bisa menyebarkan virus? Terima kasih. Ya, mungkin dari Kak Puput bisa menanggapi. Oke, misal dia tidak berkembang biaknya di tempat sampah atau di apa ya? Pada dasarnya, tikus itu dia sudah memiliki
toksoplasma. Jadi dia dalam tubuhnya, kecuali kalau tikus-tikus yang memang digunakan untuk penelitian ya, itu beda lagi. Oke, sekarang gini, mungkin teman-teman bisa jamin kalau tikus, yang pertama saya tanyain, teman-teman bisa jamin nggak kalau tikus itu bersih? Kalau tikus itu tidak mengandung kuman bakteri patogen. Oke, itu yang pertama. Terus kedua, apakah dia hanya berdiam di bawah kasur? Nah, apakah di bawah kasur kita itu bersih? Kita kan nggak tahu ya. Karena kadang kasur yang bersih pun itu masih mengandung banyak tungau. Ada tungau, kemudian ada mungkin bakteri-bakteri lain yang kita bawa saat kita dari bepergian. Seperti itu. Ya, yang pertama. Kedua, tikus itu mengandung toksoplasma. Bisa juga dia terjangkit, misal kayak di sekitar rumah kita itu ada kayak kucing-kucing liar. Nah, kucing-kucing liar ini juga mengandung toksoplasma. Bisa saja toksoplasma itu menyebar pada suatu tempat, kemudian dia terbawa oleh tikus ketika dia bepergian atau bermobilisasi di rumah. Karena tikus tidak selalu stay di tempat itu aja, dan tikus itu nggak mungkin kan teman-teman mandiin tikus pakai sampo, pakai sabun kayak gitu. Nah, makanya kenapa harus dilakukan pengendalian meski itu di rumah, meski itu di tempat-tempat bersih. Nah, karena dia menyebarkan vektor seperti itu. Menyebarkan ini ya, bakteri maksud saya, mohon maaf. Jadi, kalau saya ada tikus di rumah, mungkin entah itu, saran saya jangan pakai racun dulu ya. Teman-teman bisa pakai pengendalian secara mekanik pakai alat, entah pakai perangkap atau mungkin teman-teman punya ada trap khusus. Kalau enggak, bisa juga pakai secara fisikal atau kayak ditangkap atau mungkin diusir. Ada kan alat pengusir yang pakai apa? Infrasonik apa ultrasonik, itu saya lupa. Kayak gitu. Jadi tikus mau itu dimanapun habitatnya dia tetap harus dilakukan pengendalian, apalagi kalau dia diam di rumah kayak gitu, karena bisa dia mengontaminasi makanan kita, pakaian-pakaian kita yang bersih atau tempat-tempat yang bersih lain kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Siva. Saya kembalikan ke Mbak Veda. Ya, baik, terima kasih Kak Puput dan terima kasih Siva juga yang udah bertanya. Ya, karena kita masih punya waktu nih teman-teman, barangkali ada yang masih ingin bertanya, bisa ditanyakan ya, mumpung kita bersama Kakak Puput nih. Ya, mungkin ada yang masih ingin bertanya, bisa bertanya ya. Masih ditunggu nih teman-teman. Ya, mungkin kalau ada yang bertanya, bisa nih ditanyakan. So, mungkin teman-teman waktu di Klatsar kemarin ada materi yang kurang serak apa lupa gitu, nggak apa ditanyain. Jadi emang ini tadi lebih saya spesifikkan. Jadi kalau teman-teman mau out of the topic nggak apa-apa, out of the box nggak apa-apa, terserah. Sama saya bisa jawab, saya akan mencoba untuk menjawab. Nah, iya benar banget teman-teman. Nah, berhubung ya waktu di Klatsar kan udah dapet juga ya materi tentang WASH. Mungkin
saat materi itu ada yang masih ngeganjel nih ya, untuk teman-teman bertanya, bisa ditanyain juga. Ya, mungkin sepertinya belum ada pertanyaan lagi nih, Kak. Jadi aku deh mau nanya, kan kalau misalnya ya Kak, tadi tuh ada salah satu indikator yang menggunakan jamban yang sehat gitu ya Kak. Nah kalau misalnya kayak kita lagi di suatu tempat gitu yang nggak nggak ada tempat yang memadai buat kayak kamar mandi yang bersih gitu, itu gimana tuh Kak? Oke, mungkin lebih kayak ini ya, kayak misalnya kita pas lagi hiking, Nah iya gitu Kak. itu kan keadaan-keadaan di mana kita tidak melakukan ini ya secara normal lah, bukan kehidupan kita sehari-hari kan, karena hiking kan nggak setiap hari kayak gitu. Biasanya kan temen kayak lebih bikin ini sendiri, sama itu tidak dilakukan setiap hari dan itu memang dalam keadaan darurat, itu tidak apa-apa, asal pertama dia harus jauh dari sumber air, kemudian kedua dia harus tertutup, karena kalau dia dekat dengan sumber air itu dapat mencemari sumber air yang ada. Misal nih teman-teman BAB di sungai, ya jangan, karena apalagi itu di gunung ya, itu kan kita konsumsi kalau kita hiking, sumber air kita ya sungai kayak gitu. Kemudian jarak minimal itu 11 meter dari sumber air. Kemudian setelah kita melakukan BAB, jangan lupa untuk ditutup kalau bisa yang agak dalam, karena apa, supaya dia tidak dibongkar sama hewan buas, sehingga dia juga bisa menjadi infeksi silang. Karena misal nih, oke, kita selesai hiking, kemudian nanti ada lagi nih rombongan lagi belakang-belakang kita, nah misal itu sudah dibongkar sama hewan-hewan liar, nah ada lalat, entah ada hewan apa yang hinggap di sana, kemudian tanpa kita tahu ternyata mereka hinggap di makanan kita, nah itu bisa menjadi sumber infeksi silang seperti itu. Kalau untuk keadaan di luar kebiasaan normal kita itu masih itu nggak apa-apa, asalkan ya itu memang nggak setiap hari, kemudian dia tidak menjadi sumber pencemaran. Seperti itu Mbak Beda. Ya, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena waktu tanya jawabnya sudah habis, di sini aku mau nyimpulin nih dari materi kakaknya. Jadi PHBS itu merupakan perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa dilakukan sesuai kapasitasnya masing-masing, dan tujuannya itu untuk meningkatkan kesehatan dan meminimalkan penyebaran penyakit. Nah, dari PHBS ini bisa diterapkan di tempat kerja, masyarakat, sekolah, maupun lingkungan-lingkungan yang lain. Nah, yang pertama harus dilakukan itu bisa kayak merubah mindset-nya dari masyarakat tersebut, itu dengan melakukan edukasi yang tentang pengenalan PHBS-nya ya teman-teman. Terus juga bisa dari cara pengemasan, cara penyimpanan makanan, pengolahan makanan, dan lain sebagainya. Dan juga terdapat indikator-indikator dalam PHBS itu sendiri. Ya mungkin sebelum ditutup nih Kak, ada sesi dokumentasi. Nah, bagi teman-teman juga bisa nih, yang belum on cam bisa segera on cam ya, karena kita ada di sesi dokumentasi. Ya, masih ditunggu yuk. Yang belum on cam bisa on cam ya.
ada Gloria, ada Diaul, Anindya, Tarieska, Nur Ardina, ada Azza, Zakia, Nastiti, Galuh, semuanya, Rashan, ada Ainul, Siva, Kanisa, ya. Yang lain ada Mas Huda mungkin bisa on cam juga, karena kita ada sesi foto. Yang belum on cam masih ditunggu ya. Ayo. Ya, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Yang bisa on cam yuk. Oke. Komandonya ya mungkin ya Kak Puput juga bisa on cam ya Kak. Ya. Saya komandoin ya. 1, 2, 3. Bisa sekali lagi. Bentar ya. Saya menunggu ya teman-teman bisa on cam nih yang lain. Yuk. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan hadir dalam latihan larut ini. Terima kasih juga untuk Kak Puput telah menyempatkan untuk menjadi pemateri pada larut ketiga ini. Ya, untuk itu selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Kak Frida, moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak, teman-teman, dan juga pemateri kita yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara latihan rutin ini. Dan jangan lupa yang belum absensi, silahkan untuk mengisi absensinya. Sebelum kita menutup acara latihan rutin ini, marilah kita berdoa. Semoga materi yang didapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Untuk teman-teman semua diharapkan jangan meninggalkan room terlebih dahulu, karena nanti akan ada post-test dan pembacaan surat keputusan pembentukan tim pengajaran dan tim redaksi KSRUB. Untuk post-test bisa diakses melalui link yang ada di kolom chat. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk mengisi post-test di link yang tersedia di kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di latihan rutin selanjutnya. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Sekretaris Umum. Oke, terima kasih ya Mbak Fusa. Mungkin teman-teman bisa ngerjain post testnya dulu. 2 menit cukup nggak? Atau 5 menit?